Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial bahasa pemrograman Python 3. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi manipulasi list. Kali ini bagian yang kedua. Di sini kita akan membahas mengenai built-in function pada list alias fungsi bawaan yang kita bisa lakukan pada list. Kemudian ada built-in method atau metode bawaan yang kita bisa gunakan untuk manipulasi pada list. Jadi di dalam Python dikenal yang namanya built-in function dan built-in method atau function dan metode bawaan. Ini function dan metode bawaan ini bisa kita gunakan untuk memanipulasi list, sama seperti halnya kita memanipulasi string. Di sini saya akan contohkan 4 built-in function yang kita bisa gunakan untuk manipulasi list. Ada len, ada max, min, list. Kemudian di metodenya nanti ada 9. Ada append, count, extend, index, insert, dan seterusnya. Oke, kita bahas dulu yang function, built-in function duluan ya. Oke, yang pertama, function, built-in function len. Len ini untuk menghitung total panjang item yang ada di dalam list. Misalnya kita punya sebuah list tapi isinya panjang banget dan kita mau tahu isinya berapa banyak, kita bisa gunakan function len. Kemudian diikuti dengan nama listnya. Contohnya begini. Oke, kita ke wings. Nah, ini ada ini ya. Ini ada coding dari pertemuan sebelumnya, dihapus dulu di sini. Oke, kita sudah punya 2 list di sini, sayur dan buah. Misalnya kita mau tahu panjang sayur ini berapa. Gampang, kita gunakan gini aja, len, kemudian nama listnya yang mau kita hitung panjangnya berapa, sayur. Sehingga kalau kita jalankan ya nggak terjadi apa-apa karena harus dicetak tampilannya kalau mau kelihatan ya. Kita gunakan aja print seperti ini, len sayur. Kalau dijalankan hasilnya, nah ini 6, ada 6 item yang ada di dalam sayur. 1, 2, 3, 4, 5, 6 item. Itu gampang ya. Oke, kita juga bisa lakukan yang sama terhadap buah. Buah kalau kita hitung panjangnya ada berapa, coba 3, 4, 5 ya. Coba bener nggak hasilnya 5. Nah, oke, hasilnya adalah 5 gitu. Gampang ya. Ya bisa tambahin sendiri sih di sini. Print len dalam kurung buah, terus panjang dari list buah adalah bla 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 sekian sekian ya. Oke, silakan nanti Anda praktek sendiri ya. Oke, itu len. Kemudian ada max. Max ini menghitung nilai yang paling tinggi dari beberapa item yang ada di dalam list. Ini sebenarnya lebih cocok. Kalau listnya tuh isinya itu angka. Cuman karena isinya ini string ya, hasilnya ya adalah hasilnya muncul nanti indeks yang paling awal, nilai dari indeks yang paling awal. Cara menggunakannya gampang seperti ini ya, len terus max terus diikuti dengan nama list yang mau dihitung. Misalnya si sayur deh, sayur. Kalau dijalankan hasilnya ya wortel karena dia ada di indeks yang paling awal. Max, kalau max itu, nah ini lebih cocok ya. Max ini digunakan kalau listnya tuh isinya berupa angka semuanya, berupa bilangan, bukan string ya. Kalau misalnya salah satunya kita ganti dengan angka deh, misalnya 12, ya ini 12 misalnya ya. Ini kalau dijalanin dia bakal error, interpreternya error. Kenapa? Dia lebih cocok kalau string itu isinya tuh elemennya harus, kalau string semua, terus kalau angka semua. Jangan campur aduk gitu. Jadi max ini nggak jalan. Jadi lebih bagus itu kalau dia ini tipenya angka. Misalnya gini, saya buat list baru deh di bawah sini. Oke, misalnya saya punya deret angka seperti ini. Namanya angka.
Oke, kemudian max saya ganti jadi angka, maka yang tampil adalah 82. Kenapa 82? Karena 82 adalah nilai yang paling tinggi di dalam list ini. Coba perhatikan di sini 82, nilai yang paling tinggi ya. Gampang ya? Gampang dong. Oke, selanjutnya min. Min itu kebalikan dari max. Jadi ini mencari nilai yang paling rendah dari sebuah list. Cara menggunakannya sama persis, kita ganti, mirip sama persis, kita ganti aja max-nya jadi min. Nah, kita cari nilai paling kecil dari deret angka, dari list angka. Kalau dijalankan hasilnya 5, karena 5 adalah nilai yang paling kecil gitu. Gampang ya? Gampang dong, sangat mudah, gampang banget. Oke, selanjutnya list sequence. Ini keyword list dalam kurung, sebenarnya list juga sih. Ini fungsinya, function ini berfungsi untuk mengkonvert sebuah tuple ke dalam bentuk list. Jadi cara penggunaannya gini, misalnya kita punya sebuah tuple, misalnya si buah ini saya ganti jadi tuple deh. Nah, terus si buah ini, si tuple buah ini mau saya convert ke dalam bentuk list. Caranya gampang banget. Pertama kita buat dulu sebuah variabel baru yang bertipe list untuk menampung list yang baru dari konversi tuple. Oke, kita misalnya buah 2, namanya buah 2. Jangan buah 2, list buah. List buah sama dengan kemudian list dalam kurung buka kurung tutup, kemudian tuple yang mau dikonversi yakni tuple buah itu. Kemudian terus kalau kita cetak si list buah, nah perhatikan kalau kita compile hasilnya, nah ini si list buah ini isinya adalah list, jadi adalah list dari konversi dari tuple buah gitu. Gampang ya, intinya buat convert dari tuple ke list. Gampang ya. Gampang sekali. Oke, itu tadi built-in function yang ada di Python untuk manipulasi string. Selanjutnya kita ke method ya. Oke, itu tadi function ya pada list. Sekarang kita ke built-in method pada list. Oke, apa saja metode yang ada? Ya, di sini kita ada 9 metode bawaan untuk manipulasi list di Python. Ada list append yang pertama. List append ini untuk menambah sebuah objek ke dalam sebuah list. Jadi kita nambahin sebuah elemen baru di dalam list. Cara penggunaannya ini list titik list ini nama listnya ya, nama list, kemudian titik, terus append dalam kurung. Nah ini objeknya apa yang mau ditambah gitu. Cara menggunakannya gampang gini. Oke, ini hapus dulu. Oke, misalnya di sini sayur nih. Sayur saya mau tambahkan sesuatu. Di sini kan ada wortel, tomat, kol, bayam. Misalnya saya mau nambahin sesuatu ke dalam list sayur. Caranya gini. Sayur, ketik nama listnya ya, sayur, kemudian titik. Nah, ini ada nih append. Kemudian kurung buka kurung tutup, dalamnya kasih objek baru yang mau ditambahkan. Apa ya? Sayur selain wortel, tomat, kol, bayam, kangkung, kentang, sawi. Saya tambahkan sawi. Anda suka sawi? Saya juga suka. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Sayur itu baik untuk kesehatan. Oke, terus kemudian kita cetak hasilnya ke layar. Sayur. Kalau dicetak, nah jadi ada sawi di belakangnya. Setiap kita mengappend atau menambahkan sebuah objek baru, sebuah elemen baru di dalam list, selalu muncul ke bagian yang paling akhir gitu. Tapi nanti ada caranya untuk menambahkan di tempat tertentu, di urutan tertentu, ada nanti. Oke, itu append.
Kemudian ada count. Nah, count ini untuk menghitung berapa banyak objek yang ada di dalam sebuah list. Cara penggunaannya gini, list titik terus count terus nama objek. Bukan berapa banyak elemen ya, tapi untuk menghitung berapa banyak elemen yang kita cari di dalam sebuah list. Cara penggunaannya gini, list titik count kemudian objek yang kita cari. Jadi objek kita cari ini ada berapa banyak di dalam sebuah list gitu. Oke, cara penggunaannya begini. Ini gampang. Oke, untuk mencarinya kita gunakan print. Kita langsung print aja nih. Kita bisa langsung print di sini. Print sayur, kemudian count, kemudian masukkan objek yang kita cari. Misalnya si call. Terus kita bisa langsung jalankan. Nah, yang tampil angka 1. Kenapa angka 1? Karena dia menghitung si call ini ada berapa banyak di dalam daftar sayur. Kalau seandainya call ini lebih dari 1, misalnya nih ya, di belakangnya ada call lagi nih. Ada call, karena di dalam list kita bisa punya banyak elemen yang kembar atau yang sama. Kemudian kita jalankan. Nah, ini callnya jadi 2 nilainya. Jadi dia ada 2 buah call di dalam daftar sayur gitu. Paham ya? Paham dong? Gampang sekali ini, sangat mudah. Oke, itu tadi count ya. Selanjutnya list extend. Extend ini gunanya untuk menambah panjang list dengan sebuah list yang lain. Jadi kayak gabungin gitu sebenarnya. Kayak kita menggunakan tanda plus, cuman ini menggunakan cara built-in method. Kita menggunakan built-in method untuk menambah panjang string dengan list yang panjang sebuah list dengan list yang lain. Kok string sih, ketukar-tukar saya. Maaf ya. Agak kagok. Ya, intinya kita belajar list di sini. Jadi kita punya sebuah list, lalu kita mau tambahkan list lain ke dalam sebuah list. Oke, caranya gini gunainnya. List, nah, nama list, terus extend. Nah, sequential ini nama list yang lain. Oke, caranya gini, cara menggunakannya. Oke, sayur, misalnya sayur saya mau panjangkan. Ini buah saya ganti dulu deh jadi list. Misalnya saya mau buat si sayur ini jadi, saya mau gabungin sayur dan buah ini. List sayur dan buah menggunakan extend. Jadi si sayur dot extend dalam kurung buka kurung tutup kemudian buah. Nah, kalau dicetak si sayur, nah hasilnya jadi seperti ini. Nah, di wortel, tomat, kol, bayam, kangkung, semarang terus ditambah jadi apel, nanas, jeruk, salak, duku gitu. Gampang ya. Jadi ini mengextend. Bedanya ya kalau kita pakai tanda plus untuk menggabungkan 2 buah list. Nah, kalau menggunakan metode seperti ini langsung si sayur ini otomatis jadi panjang gitu. Tapi kalau kita menggunakan tanda plus kan itu kita harus membuat sebuah variabel baru biasanya. Kita buat sebuah variabel list baru untuk menampung hasil pemanjangan sebuah string. Sebuah list gitu. Dari 2 buah list yang kita gabung, kita masukin ke dalam sebuah list yang baru gitu. Bedanya di situ. Kalau di sini kalau pakai cara extend, sayurnya otomatis langsung jadi panjang daftarnya gitu. Paham ya? Pasti paham. Gampang kok ini. Oke, itu extend. Sekarang list index. Index ini adalah mengembalikan nilai indeks yang ada pada sebuah objek. Jadi kita bisa tahu sebuah item di dalam sebuah list itu ada di indeks nomor berapa gitu. Oke, caranya seperti ini cara penggunaannya.
kita masukkan nama listnya. Misalnya saya mau tahu si call ini ada di indeks berapa. Sayur, kemudian indeks dalam kurung. Nah, di dalam kita cari, misalnya kita mau cari nomor indeks dari call ini berapa. Sayur indeks call. Lebih baik kita print saja, ini pindahin ke dalam sini lebih baik. Nah, begini. Kemudian kalau kita jalankan hasilnya 2 karena call ada di indeks kedua, 0 1 2 gitu. Gampang ya? Gampang dong. Tapi gimana kalau misalnya yang kita cari nggak ada? Misalnya kita cari sawi, si sawi. Nah, kemudian kita jalankan, error, dia nggak nemu. Kalau error seperti ini, untuk menghindarinya kita bisa buat namanya exception handling atau penanganan kesalahan. Tapi itu nanti ada di pertemuan-pertemuan selanjutnya, nanti deh kita bahas tentang exception handling. Oke, intinya hati-hati kalau nggak nemu, nah nanti programnya jadi error. Oke, paham ya? Oke, itu tadi indeks. Nah, ini tadi yang sempat saya bahas ya, tentang append. Yang append tadi kita menambahkan sebuah objek. Nah, ini kita bisa menambah sebuah objek pada sebuah list untuk ditempatkan di indeks tertentu. Jadi, kita gunakan perintah insert. Jadi list, nama listnya, kemudian titik, insert dalam kurung, terus ada indeks, kita masukkan nomor indeksnya ke berapa, nomor indeks ke berapa, kita mau masukkan ke nomor indeks berapa, kemudian koma, dan objek, kita mau masukkan nama elemennya. Contohnya gini, mana tadi? Oke, ini. Oke, kita misalnya mau masukkan sawi ke indeks ke 1 sesudah wortel. Wortel ini kan 0. Oke, caranya gini. Sayur titik insert. Nah, kurung buka kurung tutup. Dalam kurung kita mau masukkan sawi ini ke indeks ke 1. Ketik aja 1, koma, terus diikuti dengan nama objeknya. Sawi. Nah, sehingga kalau kita print si sayur, hasilnya jadi ada wortel, sawi, tomat. Nah, kan tadi adanya wortel, tomat. Jadi wortel, sawi, tomat. Jadi si sawi ini masuk ke indeks ke 1 gitu. Kita bisa masukin ke indeks berapa aja kok yang ada. Misalnya saya mau masukin ke indeks ke 4. Kalau dijalankan ya, jadi si sawi ini ada di sesudah bayam, di antara bayam dan kangkung gitu. Mau masukin indeks terakhir, gampang, ganti aja jadi minus 1. Kalau dijalankan si sawi, nah dia ada di, nggak jatuh di terakhir dia. Nggak masuk di terakhir, maaf. Jadi dia masuk ke ini di antara kangkung dan kentang. Jadi dia ngegeser, nyempil di antara kangkung dan kentang. Kalau kita masukin indeks ke 0, ya dia ada di nomor paling awal, indeks paling awal gitu. Gampang ya? Gampang dong. Oke, itu tadi insert. Sekarang pop. Pop itu untuk menghapus sebuah objek dari sebuah list. Cara menggunakannya ya seperti ini, list, seperti ini, list, nama listnya, titik, pop, kurung buka kurung tutup, terus ada objeknya, objek yang mau dihapus, yang harus dimasukkan itu indeksnya. Nah, nomor indeks dari objek. Atau kita bisa
juga nggak ngasih nomor juga bisa sih sebenarnya. Oke, cara menggunakannya gini. Sama sayur, kemudian POP, pop, kurung buka kurung tutup. Nah, kalau dijalankan hasilnya wortel, tomat, kol, bayam, kangkung. Yang hilang paling terakhir. Jadi pop itu defaultnya akan membuang objek yang paling akhir pada sebuah list. Di sini kita kosongin, maka dia akan membuang objek kentang. Jadi kentangnya dibuang. Kita juga bisa masukkan nomor indeks tertentu yang mau kita buang. Misalnya saya mau buang si tomat ini indeks ke 1 ya. Coba kalau kita cetak ulang, maka tomatnya hilang. Jadi dia habis wortel langsung call sampai si kentang paling akhir. Oke, paham ya? Paham dong? Itu pop. Oke, kemudian remove. Sama aja sebenarnya dengan pop, cuma bedanya kalau pop kita menggunakan nomor indeks, kalau remove kita nggak pakai nomor indeks, kita pakai nama objeknya langsung yang ada di dalam list. Cara menggunakannya sama, list titik remove, sama seperti pop, ditukar doang jadi remove. Nah seperti ini, sayur, kemudian remove, kemudian nama objek yang mau kita buang. Misalnya saya mau buang si bayam. Nah, kemudian kalau kita cetak si sayur, nah tuh bayamnya hilang kan. Nah gitu. Kita juga bisa remove lebih dari satu. Kita misalnya mau buang si kol. Nah ini. Terus kalau kita jalankan, nah takes exactly one argument. Oh iya maaf, cuma bisa satu aja, lupa saya. Suka ketukar-tukar sama bahasa pemrograman lain kadang-kadang. Oke, ini jadi kalau di Python itu cuman satu aja yang bisa di remove ya. Oke, paham ya? Pasti paham. Oke, itu remove. Kemudian reverse. Reverse ini unik, dia ngebalikin sebuah reverse object. Reverse object ini artinya mengurutkan dari belakang, mengurutkan tampilan sebuah list supaya terurut tapi dari belakang. Oke, cara menggunakannya gini. Sayur titik reverse kurung buka kurung tutup, kemudian kita print sayur. Oke, perhatikan ya. Nah ini di reverse, dibalik urutannya. Tadinya wortel, tomat, kol, bayam, kangkung, kentang. Jadi kentang, kangkung, bayam, kol, tomat, dan wortel. Jadi dibalik. Ini urutannya tuh dibalik. Gitu. Paham ya? Pasti paham. Oke, itu tadi reverse. Nah ini sort. Kemudian ada sort. Sort itu artinya mengurutkan daftar objek yang ada di dalam list. Cara menggunakannya ini, nama listnya titik sort, kemudian ada tambahan lagi di dalamnya. Ini opsional sih, kita nggak pakai dulu. Intinya gampang, nama listnya titik kemudian sort kurung buka kurung tutup. Caranya gini, misalnya saya mau mengurutkan si sayur. Jadi si sayur titik kemudian sort kurung buka kurung tutup, kemudian kita jalankan, kita print si sayurnya. Jadi nah lihat, ini dia berurut sesuai abjad karena dia string, diurutkan sesuai abjad: bayam, kangkung, kentang, kol, tomat, wortel. Penasaran nggak kalau salah satunya saya ubah jadi angka? Error nggak? Coba error nggak? Error, karena beberapa fungsi dan metode ini hanya berfungsi kalau isinya tuh seragam tipenya. Kalau string aja, kalau angka aja gitu.
Oke, ini break dulu. Oke, saya balikin ke kangkung. Oke, itu yang namanya sort. Sort juga bisa kita lakukan terhadap variabel si angka. Misalnya si angka ini. Nah, ini list angka ini kita sort. Nah, terus kita tampilkan hasilnya. Jadi nah ini 5, 9, 10, 23, 24, 33. Nah, berurut ya dari yang kecil sampai yang paling besar gitu. Mau di reverse bisa karena udah di sort. Ya, kita tambah aja di sini angka reverse. Kalau ditampilkan jadi non. Salah saya. Harusnya gini. Ininya pindahin di bawah sini, kemudian baru angkanya dicetak lagi, sehingga kalau dijalankan, nah angkanya berurut tapi dibalik. Jadi deretan list angka ini diurutkan dulu, setelah itu urutannya dibalik, makanya jadi tampilannya seperti ini gitu. Gampang ya? Gampang dong. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita sudah membahas tentang manipulasi list. Bagian yang kedua, kita sudah membahas mengenai built-in function pada list, kemudian built-in method pada list. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.